Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel seputar matematika. Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. Untuk kali ini kita akan membahas tentang kurikulum merdeka matematika untuk SMA atau MA kelas 11 dengan materi relasi dan fungsi. Penerbit buku Erlangga dan pengarang buku PK Nurmandiri. Namun sebelum kita lanjut pelajaran, sebaiknya pertama kita berdoa untuk belajar, jadi doa belajar. Nah, kemudian setelah doa belajar, diharapkan literasi dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran atau dengan sesuai dengan agama atau kepercayaan masing-masing. Setelah itu, sebelum belajar kita lihat dulu tujuan pembelajaran apa saja yang menjadi tujuan pada pertemuan kita kali ini. Ya, setelah belajar pokok bahasan ini, diharapkan kalian dapat 1. Menjelaskan pengertian relasi, 2. Menjelaskan pengertian fungsi, 3. Menentukan domain, kodomain, dan rank dari suatu fungsi. Jadi ini adalah gambaran fungsi atau hubungan antara beberapa orang ya. Nah, pendahuluannya. Setiap dari kalian pasti pernah ke stasiun pengisian bahan bakar ya, atau biasa disebut SPBU. Kalian pasti paham bahwa biaya yang dibayar untuk pembelian bahan bakar kendaraan bergantung pada jenis bahan bakar dan volumenya. Bagaimana hubungan antara volume dan bahan bakar yang dibeli dan biaya yang dikeluarkan? Apakah penambahan volume bahan bakar berbanding lurus dengan biaya? Nah, dapatkah relasi antara biaya dengan volume bahan bakar dituliskan sebagai B sama dengan fungsi dari F ya, jadi F dalam kurung V ya. Artinya biaya sama dengan fungsi dari volume. V menyatakan volume bahan bakar yang dibeli dan B merupakan biaya yang dibayar. Grafik di gambar berikutnya menunjukkan hubungan antara suatu kendaraan terhadap penggunaan bahan bakar. Apakah penambahan penggunaan volume bahan bakar berbanding lurus dengan jarak tempuh kendaraan? Bagaimana menuliskan relasi antara keduanya? Jadi ini adalah gambar seorang yang lagi dengan mengisikan BBM kepada kendaraan yang ada. Jadi ini pegawainya ya, mengisikan BBM. Kemudian kita lihat tabelnya, ini yang tabel yang tadi. Ada grafiknya, di sini misalnya di sini 30, dia berhubungan apa? 60, 90, 120 sampai adalah 360. Di sini ada volume 1, 2, 3, 4 sampai 12. Nah, ini per galon ya. Jadi di sini jarak tempuh per mil. Ada 0,50, 100 sampai 400 mil ya. Ini grafik jarak tempuh terhadap volume bahan bakar. Dapatkah kalian menyatakan semua volume bahan bakar yang dapat ditampung sebuah kendaraan sebagai suatu himpunan? Dapatkah kalian menyatakan semua jarak maksimal dapat ditempuh untuk setiap volume bahan bakar sebagai suatu himpunan? Konsep sepertinya akan kalian pelajari dalam topik domain, kodomain, dan rank dari fungsi. Ya, jadi ini pembukaan saja, memberikan gambar secara umum dan sehingga kita dapat mereka-reka sebenarnya itu relasi fungsi itu bagaimana ya. Jika kalian menggabungkan kedua informasi di atas, relasi baru apa yang kalian dapatkan? Hal ini yang akan dipelajari lebih mendalam dalam subbab komposisi fungsi. Jadi nanti setelah kita pelajari ini akan dipelajari lagi lebih mendalam di dalam subbab komposisi fungsi. Kalian juga akan mempelajari operasi-operasi yang akan diterapkan pada 2 atau lebih fungsi. Ya, ini sekedar pendahuluan saja. Selanjutnya, relasi. Apa itu relasi? Nah, ini ada. Relasi adalah suatu yang menyatakan hubungan atau kaitan yang khas antara dua himpunan. Relasi adalah sesuatu yang menyatakan hubungan atau kaitan yang khas antara dua himpunan. Ada dua himpunan, kira-kira hubungannya apa? Jadi ya, ada kata hubungannya apa antara satu himpunan dengan himpunan lain. Nah, menyatakan hubungan antara suatu anggota himpunan dengan himpunan anggota lainnya. Ya, ini penjelasannya tadi. Jadi himpunan A dan himpunan B dikatakan memiliki relasi jika ada anggota himpunan yang saling berpasangan. Maksudnya saling berpasangan di sini adalah saling memiliki kesamaan, ya, memiliki hubungan, apakah hubungan kekeluargaan misalnya ataukah hubungan yang lain ya. Nah, kita lihat contohnya. Nah, ini dia. Ada 5 orang di kampung Genset menyukai permainan. Nah, jadi sama-sama menyukai permainan, berarti ada hubungannya dengan permainannya. Ali senang bola dan bulu tangkis. Dina senang menari dan menyanyi. Gina senang bulu tangkis. Cecep senang basket dan Bambang senang basket dan bola. Nah, ini
Nah, kemudian gambarannya adalah seperti ini. Ini ada dua himpunan A dan B. Nah, kemudian kira-kira dia punya relasi apa ya? Jadi nama-namanya adalah Ali, Dina, Gina, Cecep, dan Bambang. Ada 5 orang. Selanjutnya, di sini ada bola, bulu tangkis, menari, menyanyi, dan basket. Nah, di sini merupakan bagian dari himpunan B. Kemudian ini bagian dari himpunan A. Nah, sekarang dia mempunyai relasi apa? Ya, relasinya adalah dia menyukai, ya, suka, ya. Jadi di sini misalnya senang, ini kan senang ya. Berarti Ali senang bola, Ali senang bulu tangkis. Dina senang menari dan juga menyanyi. Selanjutnya Gina senang bulu tangkis. Cecep senang basket. Kemudian terakhir Bambang senang bola dan senang basket. Jadi di sini kalau kita pasangkan, ya jadi pasangannya itu Ali berpasangan dengan bola, Ali berpasangan bulu tangkis, Dina berpasangan dengan menari. Kemudian Dina juga berpasangan dengan menyanyi. Gina berpasangan dengan bulu tangkis. Cecep berpasangan dengan basket. Kemudian Bambang berpasangan dengan bola dan Bambang juga berpasangan dengan basket. Nah, jadi itu merupakan pasangan apa yang dikatakan di sini tadi, anggota himpunan yang saling berpasangan. Jadi A berpasangan dengan B dalam relasi suka atau senang, ya. Jadi Ali tadi jelas senang bola dan bulu tangkis, jadi modelnya seperti ini. Dina senang menari dan menyanyi. Kemudian Gina senang bulu tangkis, Cecep senang basket, dan Bambang senang bola dan basket. Jadi modelnya ada tanda panah ke bagian B. Jadi di bagian A ada tanda panah ke B. Nah, B itu merupakan kesenangannya. Di sini terlihat bahwa ada anggota A yang senang ke anggota B. Nah, itulah jadi Ali berpasangan dengan bola, kan dikatakan di sini saling berpasangan, ya. Ali berpasangan bulu tangkis. Begitu juga dengan yang lain sampai Bambang berpasangan dengan bola dan Bambang berpasangan dengan basket. Selanjutnya kita lihat lagi cara menyatakan relasi. Nah, tadi relasi itu sudah ada gambarannya, artinya hubungan atau pasangan atau ada semacam penghubung, ya, seperti tadi penghubungnya itu senang, ya. Jadi pasangannya berpasangannya misalnya Ali berpasangan dengan bola, Ali berpasangan dengan bulu tangkis. Nah, di sini relasi antara dua himpunan dapat dinyatakan dengan 3 cara. Jadi itu tadi adalah gambar umum. Sekarang ada 3 cara untuk menyatakan relasi tersebut. Yaitu dengan cara pertama adalah diagram panah, seperti yang tadi kita lihat itu diagram panah. Himpunan pasangan berurutan dan diagram Kartesius. Nah, diagram panah. Diagram panah merupakan cara yang paling mudah untuk menyatakan suatu relasi. Diagram ini membentuk pola dari suatu relasi ke dalam bentuk gambar arah panah yang menyatakan hubungan antara anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Seperti tadi, Ali tanda panah ke bola, Ali tanda panah ke bulu tangkis. Contoh yang lainnya, misalnya ada 4 orang anak, Ali, Siti, Amir, dan Rizky. Mereka diminta untuk menyebutkan warna favorit mereka. Ali menyukai warna merah, Siti menyukai warna ungu, Amir menyukai warna hitam, dan Rizky menyukai warna merah. Nah, dari hasil uraian tersebut terdapat 2 buah himpunan. Nah, kita lihat. Himpunan pertama adalah himpunan anak. Nah, kita sebut sebagai himpunan A. Dan himpunan yang kedua adalah himpunan warna. Kita sebut himpunan B. Seperti tadi, yang pertama adalah himpunan orang anak, kemudian yaitu himpunan kesukaan, ya. Nah, di sini himpunan warna kita sebut himpunan B. Hubungan antara himpunan A dan himpunan B dapat diilustrasikan dengan diagram panah sebagai berikut. Nah, ini modelnya, ya. Ini Ali ke merah, Siti ke ungu, Amir ke hitam, dan Rizky ke merah kembali. Nah, ini adalah contoh yang sama dengan yang sebelumnya, ya. Tentang yang suka olahraga, suka menyanyi, ataupun menari. Jadi Ali tanda panahnya jelas, ya. Yang tadi juga tanda panah jelas. Nah, maka ini merupakan juga pernyataan relasi dengan cara menggunakan panah, ya, ilustrasi diagram panah. Nah, jika disimpulkan bahwa diagram panah di atas merupakan relasi antara anak dengan warna yang mereka sukai. Relasi antara kedua himpunan tersebut dapat dinyatakan dengan panah-panah yang memasangkan anggota himpunan A dengan anggota himpunan B, ya. Nah, kedua, himpunan pasangan berurutan. Nah, ini selain dari diagram panah, suatu relasi juga dapat dinyatakan dengan menggunakan himpunan pasangan berurutan.
Jika bermanfaat, mohon di-share ya. Caranya masangkan himpunan A dengan himpunan B secara berurutan. Jadi anggota A dulu, kemudian anggota B, B. Jadi A, B. Ya. Kita dapat mengambil contoh dari contoh diagram panah tadi. Ali menyukai warna merah, Siti menyukai warna ungu, Amir menyukai warna hitam, dan Rizky menyukai warna merah. Dari uraian di atas dapat menyatakan relasinya dengan pasangan berurutan seperti berikut. Ali merah, Ali, merah dalam kurung, kemudian Siti, ungu dalam kurung, Amir, hitam dalam kurung, kemudian terakhir Rizky, merah dalam kurung. Ya. Jadi itu merupakan pasangan berurutan. Pasangan berurutan artinya pasangan A, kemudian B. Ya, berarti urutannya adalah A, B. Nah, A Ali, B-nya merah. A Siti, B-nya ungu. A Amir, B-nya hitam. A Rizky, dan B-nya merah. Jadi relasi antara himpunan A dengan himpunan B dinyatakan sebagai himpunan pasangan berurutan dalam kurung X, Y dengan X elemen A dan Y elemen B. Atau bisa dikatakan X itu anggota A dan Y itu anggotanya B. Kemudian yang ketiga, diagram Cartesius. Menyatakan relasi antara dua himpunan dari pasangan berurutan yang kemudian dituliskan dalam bentuk dot atau titik-titik dot. Ya. Contoh dari relasi antara anak dengan warna kesukaannya yaitu himpunan A, Ali, Siti, Amir, dan Rizky. Dan himpunan B, merah, ungu, dan hitam. Dapat digambarkan dalam bentuk diagram Cartesius seperti di bawah ini. Kita lihat, ini adalah salib sumbu ya, ada tanda panah ke atas, ada tanda panah ke sampingnya. Jadi bisa dikatakan tanda panah ini adalah tanda panah horizontal. Kemudian tanda panah ini yang tegak ini merupakan tanda panah vertikal. Nah, kita lihat Ali berhubungan dengan warna apa Ali itu tadi? Warna merah. Siti berhubungan warna ungu, kemudian Amir berhubungan dengan warna hitam, dan Rizky berhubungan dengan warna merah. Jadi titiknya ini merupakan hubungannya Ali merah, Siti ungu, Amir hitam, dan Rizky merah. Ya, jadi kelihatan ya. Di sini sumbu ini tanda panah horizontal adalah A, tanda panah vertikal adalah himpunan B. Jadi himpunan A itu Ali, Siti, Amir, dan Rizky digambarkan dalam tanda panah ini yang horizontal. Kemudian tanda panah yang vertikal digambarkan warna merah, ungu, dan hitam. Nah, setelah kita mengetahui relasi tadi, hubungan antara anggota A dengan anggota B. Nah, sekarang kita melihat apa itu fungsi. Ya, definisi fungsi. Fungsi atau pemetaan merupakan relasi. Nah, ini menjadi dia relasi juga ya, tapi dia secara khusus. Ya, secara umum itu relasi, dalam relasi itu ada fungsi. Ya, fungsi atau dalam kurung pemetaan merupakan relasi dari himpunan A ke himpunan B. Jika setiap anggota himpunan A berpasangan tepat satu dengan anggota himpunan B. Nah, disinilah yang membedakan antara fungsi dengan relasi. Relasi tadi ada misalnya Ali suka olahraga bola, kemudian Ali suka olahraga bulu tangkis, berarti dia dua, ya berarti itu bukan fungsi ya. Nah, kalau lebih dari satu berarti dia bukan fungsi, karena fungsi itu artinya apa? Setiap anggota himpunan A berpasangan tepat satu, jadi tidak boleh lebih dari satu. Tepat satu dengan anggota himpunan B. Namun di sini tidak ditegaskan bahwa himpunan B juga harus satu dengan himpunan A. Tidak ada penegasan. Cuma yang paling tegas di sini adalah jika setiap anggota himpunan A berpasangan tepat satu dengan anggota himpunan B. Jadi tidak boleh seperti Ali tadi. Ali suka bola, Ali juga suka bulu tangkis, tidak boleh. Nah, itu tidak boleh dalam fungsi. Jadi kalau dia fungsi cuma satu, Ali suka sepak bola misalnya. Ataukah Ali suka bulu tangkis saja. Nah, kalau lebih dari satu berarti itu relasi, bukan fungsi. Nah, jadi bisa ditebak apakah itu fungsi, apakah itu relasi. Nah, setelah itu, semua anggota himpunan A atau daerah asal disebut dengan domain. Sedangkan semua anggota himpunan B atau daerah kawan disebut kodomain. Dan hasil pemetaan atau antar domain kodomain disebut rank, fungsi, atau daerah hasil. Nah, kalau kita lihat seperti ini, nah, yang bagian merah ini merupakan domain. Jadi semua anggota di A ini adalah domain. Kemudian anggota B adalah kodomain. Nah, semua yang ada di B ini adalah anggota kodomain. Sedangkan ini yang warna biru kecil ini merupakan rank. Nah, artinya rank itu bagian dari kodomain. Maka misalnya ada A ke rank ini hasilnya, maka
Ini merupakan fungsi. Yang di luarnya ini tidak. Ini cuma merupakan kodomain atau daerah kawan. Nah, misalnya ada daerah kawan yang tidak mempunyai hubungan dengan A, berarti tidak ada masalah karena tidak ada penegasan yang tegas bahwa semua anggota A harus memiliki tepat satu di anggota B, tidak boleh lebih dari satu. Nah, itu ya. Jadi beda fungsi dan relasi bisa ditebak. Ya. Nah, di sini adalah domain bahwa semua anggota A ini, kemudian semua anggota B daerah kawan, itu kodomain. Nah, yang daerah yang ini, yang kecil ini merupakan ring adalah hasil dari anggota A yang berpasangan tepat satu dengan anggota B dengan dengan relasi yang ada. Jadi relasinya apa dulu, kemudian diterjemahkan ke dalam kodomain yang cocok dengan apa yang diminta oleh relasi tersebut. Nah, dan juga harus hubungannya satu dengan satu. Di sini satu, di sini juga satu. Di sini satu juga, di sini satu. Tidak menutup kemungkinan bahwa ada dua anggota A memiliki tepat satu yang sama dengan anggota B. Ya, jadi yang jelasnya A satu saja. Misalnya di anggota A ada A, B. Dia mempunyai anggota di B itu adalah CD. Misalnya jadi AC, BC. Nah, bisa. Jadi anggota A di bagian A memiliki hubungan dengan C di anggota B. Kemudian anggota B di A, himpunan A, memiliki hubungan dengan C juga himpunan B. Itu adalah hal yang benar. Karena di situ tidak ditegaskan bahwa B-nya harus satu juga. Nah, itulah. Jadi dari segi definisi, Suka dengan videonya? Like dong. merupakan ini tadi ya, fungsi atau pemetaan merupakan relasi dari himpunan A ke himpunan B jika setiap anggota himpunan A berpasangan tepat satu dengan anggota himpunan B. Ya jelas kan? Tepat satu. Nah, ini tuh tadi ada domain. Nah, ini domain, daerah asal. Kemudian ada himpunan B ini adalah kodomain, daerah kawan. Dan terakhir adalah daerah hasil atau ring, ya, ring fungsi. Nah, itulah adalah secara umum dari pengertian atau definisi sebuah fungsi. Selanjutnya, contoh ya. Sebuah kelompok pemuda Gen Z yang terdiri dari 7 orang, yaitu Amir, Budi, Caca, Dina, Eman, Firman, dan Gina, memiliki kemampuan masing-masing, yaitu bola, tenis meja, bulu tangkis, menari, dan menyanyi. Jadi, Amir suka bola, kemudian Budi suka tenis meja, kemudian Caca suka bola, kemudian Dina suka tenis meja juga, kemudian Eman suka bulu tangkis, Firman dan Gina suka menari, dan Gina suka menyanyi. Jadi kita bisa lihat di sini model jalan seperti ini. Nah, inilah relasinya adalah suka. Di sini ada Amir, Budi, Caca, Dina, Eman, Firman, dan Gina. Kemudian di sini merupakan daerah domain, ya, semua anggotanya domain. Kemudian ini kodomainnya. Kodomainnya kebetulan adalah kita tulis di sini makan, olahraga, dan seni. Nah, jadi ada 3 di kodomain, kemudian Amir di 3 anggota di kodomain, kemudian di A itu adalah 7 anggota. Jadi semuanya harus punya pasangan. Harus ada yang dia sukai. Amir suka olahraga karena dia suka apa? Bola. Kemudian Budi suka olahraga juga karena dia suka bola tenis meja ya. Caca suka bola juga, berarti olahraga juga. Kemudian Dina juga suka olahraga karena dia suka tenis meja. Selanjutnya Eman itu suka olahraga juga ya. Di sini Eman. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Berarti Eman suka bulu tangkis. Selanjutnya Firman suka seni karena dia suka menari. Kemudian Gina suka seni juga karena dia suka menyanyi. Jelas. Nah, di sini kita lihat bahwa tidak setiap anggota dari B, himpunan B atau kodomain tersebut memiliki anggota di himpunan A. Apakah ini memenuhi fungsi definisi fungsi atau tidak? Memenuhi ya, karena cuma fungsi itu mengatakan untuk setiap anggota A ya, bukan untuk setiap anggota B. Setiap anggota A memiliki tepat satu. Nah, ini bukan, ini satu ya Amir, satu olahraga. Dia tidak ke makan atau ke seni. Nah, masalah Amir, Budi, Caca, Dina, Eman ini memiliki hal yang sama olahraga, tidak ada masalah karena tidak ada pembatasan bahwa harus berpasangan juga dengan B1, tidak ada. Berpasangan B harus berpasangan dengan A1 juga, tidak ada aturan. Nah, itulah fungsi ya. Jadi pada bagian himpunan B ada hal yang tidak dipilih, maka itu juga termasuk fungsi. Nah,
Hal yang tidak dipilih ini masuk dalam kodomain, sedangkan hal yang dipilih ini merupakan rank dari hasil fungsi suka. Nah, ranknya adalah olahraga dan seni. Jadi itulah sekelumit tentang domain, kemudian tentang kodomain, dan tentang juga rank. Nah, di sini semoga bisa dipahami hal ini ya. Sehingga bisa membuat contoh-contoh lain yang mencerminkan definisi dari sebuah fungsi. Selanjutnya, pertanyaannya adalah, apakah setiap relasi merupakan fungsi? Nah, ini tadi saya sudah terangkan, sudah ada gambaran, apakah benar kalau relasi itu adalah suatu fungsi? Apa peran domain, kodomain, dan rank dari sebuah fungsi? Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. Sebelum kita tinggalkan video ini, ada sebuah kata-kata motivasi ya. Hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dengan penuh penyesalan. Lakukanlah apa yang membuatmu bahagia dan jangan dengar orang lain yang mengatakan itu tidak mungkin. No name. Semoga apa yang saya terangkan di video kali ini mampu menjadi bahan bacaan atau bahan informasi tentang fungsi, relasi, dan fungsi secara umum. Matematika Queen of Science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.